Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dan semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita masih melanjutkan di bab 3 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan subtema yang ketiga untuk kali ini adalah tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Ya, terhadap kolonialisme kaitannya dengan kolonialisme yang dilakukan oleh persekutuan dagang. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan perlawanan terhadap kolonialisme persekutuan dagang. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung lanjutkan materinya. Yang pertama adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Baubullah ya dalam mengusir Portugis. Nah, konflik antara kerajaan Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya ya. Sebagai contoh, pada tahun 1529 terjadi perang antara kerajaan Tidore dengan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Belanda dengan kerajaan Tidore. Portugis menembaki perahu-perahu dari Belanda yang akan membeli cengkeh dari Tidore. Nah, Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapatkan kemenangan dari perang mengadu domba ini. Nah, rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengorbankan perlawanan pada tahun 1565. Portugis terus terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Hairun, namun kemudian Sultan Hairun adalah sebagai raja yang cinta damai sehingga menerima ajakan dari Portugis tersebut. Nah, pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada awal perundingan semua berjalan seperti sebuah pertemanan yang pada umumnya, yaitu membicarakan suatu hal penting. Pada saat itu Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Portugis, yang merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Nah, kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku, yang kemudian Sultan Baubullah, putra dari Sultan Hairun ini, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahnya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis yang pada akhirnya pada tahun 1575 Portugis dapat diusir dari Ternate. Selanjutnya Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon, dan pada tahun 1605 Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Portugis kemudian menyingkir ke timur-timur atau Timur Leste dan melakukan kolonialisme di tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut sekitar 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi
Penyerangan yang dilakukan oleh Aceh ini belum berhasil mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Perlawanan yang ketiga adalah ketangguhan dari ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Tokoh ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Nah, suatu ketika, Kerajaan Goa atau Sultan Hasanuddin dan Bone Arung-Palaka berselisih paham. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone, dalam hal ini Arung-Palaka, menang pada saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC, di mana isi perjanjian Bongaya tersebut berisi yang pertama adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar, yang kedua Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar, yang ketiga Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luas Makassar, dan yang keempat Arung-Palaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, perjanjian Bongaya telah memangkas kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC yang tersisa di Makassar. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng atau gedung loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dengan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Kon memerintahkan Van der March yang menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia, yang dimana serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Nah, pasukan Mataram ini dipimpin oleh Temenggung Baurekso yang tiba di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya menyusul pasukan Temenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara, yaitu Kiai Dipati Madorejo dan Upasanta. Mengapa serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram mengalami kegagalan? Kurang lebih ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya perbekalan. Yang kedua, Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Dan yang ketiga, persenjataan Belanda jauh lebih modern dari Mataram. Karena serangan pertama ini mengalami kegagalan, maka dengan terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Di mana ada sekitar 1000-an prajurit yang gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan yang kedua dengan lebih matang, dengan mempersiapkan gudang-gudang atau lumbung-lumbung persediaan makanan dan seterusnya. Nah, kemudian serangan kedua ini dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah dan Purbaya. Serangan kedua juga ternyata mengalami kegagalan karena kurang lebih faktor yang hampir sama dengan serangan yang pertama, di mana pada waktu itu Belanda justru dapat menghancurkan lumbung-lumbung persediaan makanan yang sudah dipersiapkan oleh Mataram, yang kemudian karena kehancuran lumbung-lumbung makanan tersebut semakin memperlemah kerajaan Mataram. Selanjutnya adalah
pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut sehingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti halnya di Indonesia tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Demikian anak-anak semuanya untuk materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah silahkan kalian mencari informasi dari buku, majalah, atau kemudian internet. Kemudian silakan kalian di sana menceritakan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Kalian bisa memilih salah satu kisah perlawanan tersebut, boleh nanti dari Mataram atau dari kerajaan lainnya ya. Ingat ya, perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC ya, bukan Portugis, bukan Inggris, bukan Spanyol, tapi perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Kalian boleh milih, silakan mau kerajaan manapun yang ada di Indonesia. Nah, kemudian buatlah rangkuman tentang perlawanan tersebut dan dituliskan sepanjang 1-2 halaman di buku tulis kalian. Ya, di buku tulis kalian. Setelah selesai, jangan lupa nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ustadz secara japri. Jangan lupa ketikkan nama kalian di WA, nama dan kelas kalian di WA. Dikumpulkan paling lambat hari ini sebelum pukul 19.00. Bisa dimengerti anak semuanya? Semoga kalian dipermudah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.